Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Riau ke Palembang, singgah sebentar di Bangka Belitung. Itu perjalanan saya hari ini. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kaifa halukum? How are you tonight? Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Panjang umur, murah rezeki, rajin-rajin silaturahim. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu percaya bahwa panjang umur, murah rezeki dengan silaturahim? Dari bunyinya macam nggak percaya. Oke. Ada jamaah haji pergi ke Padang Arafat, terus ke Musdalifah, melontar jumrah ula wusta Aqabah, habis itu dia pun tawaf ifadah, selesai itu tawaf wada, pulang. Setelah pulang kumpul, akhirnya punya persatuan namanya IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Nama ketuanya Bapak Dr. Erzaldi Rosman. Kenal orangnya? Gubernur Bangka Belitung pada masanya. Mudah-mudahan beliau panjang umur sehat. Nah, Pak Dr. Erzaldi Rosman ini punya sahabat. Kalau panas apa bahasa Inggrisnya? Hot. Kalau sangat panas, very hot. Beliau namanya Ferry Insani. Insani itu artinya manusia. Ferry Insani sangat manusia. Jadi kalau ada orang sekarang perbuatannya tidak macam manusia, lalu kelahi diejek orang, maka beliau perlu berguru pada Pak Haji Ferry Insani, karena beliau sangat manusia. Mereka berdua ini silaturahim. Lalu kemudian mereka berdua silaturahim dan ada jadwal Ustadz Abdul Somad. Lalu kemudian mereka membawa Ustadz Abdul Somad. Cuman mereka berdua bingung mau dibawa kemana hubungan kita. Nah, rupanya Pak Erzaldi dan Bapak sangat manusia tadi itu silaturahim juga dengan Ustadz hafal Quran, alumni Al-Azhar Kairo Mesir, alumni IIU International Islamic University. Tunggu dulu. Dan beliau punya pondok pesantren namanya Kiai Haji Masyhuri, titelnya karena saya bingung bacanya, dan seterusnya. Nah, jadi bagi siapapun nanti yang datang ke pesantren ini bingung untuk menyebutnya, saya ajarkan. Nama beliau adalah yang terhormat, yang mulia, Sahibul Fadilah Kiai Haji Masyhuri, dan seterusnya. Nah, akhirnya mereka silaturahim, saya pun sampai dibawa kemari. Rupanya Pak Erzaldi tadi punya orang yang satu kamar dengan beliau dan sekarang menjadi anggota DPR RI.
namanya Ibu Hajah Melati SH. Mudah-mudahan Ibu Hajah Melati memperjuangkan aspirasi masyarakat Bangka Belitung di Jakarta, di Senayan, insyaallah. Amin. Ustadz kok bisa ingat nama-nama mereka ini? Itulah yang saya hafal tadi. Ini kertasnya. Dari tadi saya menghafal ini. Itu maka saya nggak bisa berpantun ini karena menghafal ini. Kalau Tuan pergi ke kanal, jangan lupa membeli katun. Saking lamanya saya menghafal sampai tak ingat lagi berpantun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bersama rombongan ada Habib Gasim, ada Ustadz Kemas Ali, ada Ustadz Iskandar. Itu semua hadir. Adapun yang nama-namanya yang tak saya sebut, bukan saya tak hormat, mohon maaf. Bukan saya tak hormat, tapi saya tak ingat. Kalau Tuan pergi ke pasar Keramat, pergi ke pasar Keramat hari Jumat, bukan saya tidak hormat, tapi karena saya tidak ingat. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kebaikan dunia dan akhirat. Barulah saya tahu rupanya Kiai Haji Masyhuri punya kenangan spesial dengan saya. Saya selesai khutbah Jumat, kami mau salaman, langsung saya ditarik panitia. Bukan salah saya ya Kiai, salah panitia. Pengalaman yang dialami Kiai Masyhuri saya juga pernah mengalami seperti itu. Saya pernah melayat jenazah meninggal dunia. Iya, jenazah memang udah mati. Tiba-tiba datang pejabat, saya berdiri paling ujung, semua yang ada di situ disalaminya, salam 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 salam. Pas giliran saya dilewatinya. Kawan saya ada di situ dari Kalimantan. Kata kawan saya, "Mat," kata dia. "Ya," saya bilang. "Kok nggak disalaminya kau?" Sebetulnya nggak disalami itu nggak apa-apa, tapi ini harga diri guys. Saya waktu itu karena spontan ditanyanya, saya mau menjaga diri saya. Kawan saya ini dari Kalimantan, hakim, ditanyanya, "Mat," ya saya bilang, kok nggak disalaminya?" Lalu saya jawab, "Mungkin dia sudah pikun," saya bilang. Hari berganti musim berubah. Memang kalau sudah hari berganti musim pasti berubah. Yang nggak berubah itu hubungan kita. Entah kenapa ya, sejak sampai di pondok Ustadz Masyhuri ini mesra aja bawaan saya. Hari berganti musim berubah, zaman berputar, akhirnya tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba masuk orang miss call ke saya. "Assalamualaikum," salah sambung. Telepon lagi, "Assalamualaikum." Kalau sudah 2 kali nggak mungkin salah sambung. "Waalaikumsalam." "Betul ini Ustadz Somad?" "Betul," saya bilang. "Bisa Ustadz datang ke rumah saya?" "Of course, I'm coming." Saya pun datang ke rumahnya. Rupanya yang menelpon saya itulah pejabat yang nggak mau salaman sama saya itu. Saya terkejut, dia nggak terkejut karena dia nggak ingat. Di jamunya saya makan siang, makanan semua ada di situ. Lalu kemudian setelah makan dikasih minum, setelah minum ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Saya udah mulai curiga ini, karena pepatah orang kampung kami, no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Ini jangan-jangan ada apa-apa ini. Rupanya betul. "Sebentar ya Ustadz Somad, saya ke kamar dulu," katanya. Iya, keluar dia dari kamar, dibawanya kalender sama kartu nama, minta kampanye. Saya bilang insya Allah saya sampaikan. Kadang banyak perkara dalam hidup ini kita sudah lupa, rupanya Allah kabulkan di saat kita sudah tidak ingat lagi. Saya pun cerita ini udah lupa, diingatkan lagi sama Kiai Haji Masyhuri. Tapi alhamdulillahnya saya terjaga, terpelihara tadi. Kenapa? Karena dalam cerita beliau tadi bukan saya yang menarik tangan saya ditarik oleh panitia.
Ini peringatan untuk panitia, siapapun yang datang ceramah nanti jangan asal kalian tarik aja, biarkan dulu salaman. Rupanya yang mau disalami itu bukan orang sembarangan. Beliau pemilik pondok pesantren yang penghafal Qur'annya ribuan. Mudah-mudahan inilah yang akan tunggu dulu, masih panjang lagi. Orang ini mau tepuk tangan aja pula. Santrinya lebih 1000. Kalau dulu yang menghafal Quran itu 13 orang, sekarang sudah meningkat puluhan orang. Dan beliau bukan kiai pewaris. Pewaris melanjutkan punya atuk, punya onyang, punya ayah. Beliau tidak. Beliau adalah pejuang. Ini dulu hutan ini Pak Ustadz, hutan. Sekarang beliau rubah hutan ini jadi hutan beton. Tengok tiang-tiang beton yang belum berdaun pintu dan berdaun jendela. Mudah-mudahan kedatangan kita malam ini merubah gedung ini menjadi asrama, menjadi aula, menjadi masjid untuk santriwati, santriah perempuan, insyaallah. Amin. Jangan cuma amin-amin aja, masukkan duit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun alumni nanti mau kemana? Berkat silaturahim. Apa kata Pak Dr. Haji Erzaldi Rosman? Syaratnya mesti hafal Quran. Hafal Qurannya 30 juz, bukan juz 30. Hafal Quran 30 juz dan akan dikirim ke Taiwan. Yang selama ini makan tekwan. Tekwan itu artinya diambil satu kali, itu maka tekwan. Kalau 2 kali tek itu. Akan dikirim ke Taiwan. Bayangkan itu, pulang dari Taiwan, ayah kencong-kencong lah. Kamsia. Hafal Quran sampai di Taiwan nanti jadi imam. Jadi imam masjid muslimin di Taiwan, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita yang ada di Taiwan, karena pekerja kita banyak di sana, pahlawan devisa kita. Tapi di sana dia tidak lagi belajar Al-Quran karena dia sudah hafal Quran, dia sudah belajar kitab, dia sudah bahasa Arab di pesantren ini. Dan di Taiwan dia belajar AI. Apa itu AI Pak Ustadz? AI ini pisau. Kalau pisau ini dipegang orang berilmu, dia bermanfaat. Tapi kalau pisau dipegang anak kecil umur, kenapa mic ini turun-turun aja? Kalau tuan memasak sukun, jangan dicampur dengan kubis. Kalau mic sudah 2 kali turun, itu tanda waktu sudah mau habis. AI itu macam pisau. Kalau pisau dipegang anak umur 5 tahun, dipotongnya urat nadi, dipotongnya urat leher, mati. Tapi kalau pisau dipegang oleh orang dewasa, dia akan memotong kambing, bismillahi Allahu Akbar, kambingnya dibakar, dimakan Ustaz Somad. Itulah mengapa berapi suara Ustaz Somad malam ini. Dikasih Kiai Masyhuri gulai kambing dan kambing bakar, makanya menyala abangku. Nah, jadi adik-adik, kesempatan kalian belajar 2 tahun, 2 orang kesempatan belajar sampai S2, S1, S2, pulang dari Taiwan. Bahasa Arab mantap, bahasa Inggris oke, baca kitab bisa, hafal Al-Quran, dan bisa AI. AI kalau di tangan orang yang tidak berilmu, itulah dia keluar video yang kemarin kita nonton video tuh, mau marah rasanya gimana, mau tak marah rasanya berdosa. Masa dia buat video AI, hai ini hari pertama di neraka. Memang kalau orang-orang rendah SDM gini. Padahal AI ini bisa dipakai untuk buat video pengentasan kemiskinan. AI itu mempermudah orang. Hanya 1 orang bisa buat video, bisa buat film. Kalau dulu membayar artisnya, membayar figurannya, kameramennya, ini hanya sendiri. Dengan AI dia bisa membuat sinetron, bisa dibuat film, bisa dibuat film dakwah dengan AI yang canggih.
tapi karena tidak punya SDM, tidak punya kemampuan. Bayangkan kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah Ashabul Kahfi, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Daud, kisah Jalut, itu semua bisa dibuatkan filmnya dengan tidak menampilkan tokohnya, dengan mengambil iktibal pelajarannya. Kalau Ustadz Somad yang ceramah tentang penderitaan saudara di Palestina, apa kata orang? Entah iya entah tidak. Tapi kalau adik-adikku yang hafal Quran membuatkan video AI, maka insya Allah, kenapa videonya berkualitas? Karena yang membuat itu adalah orang yang bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, punya pengalaman di Taiwan, ilmu dunianya ada, ilmu akhiratnya ada, dan dia adalah alumni Ma'had Tahfiz Quran Hidayatul Quran. Daftarkan segera sebelum penutupan ke nomor berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Tolong nanti tim media potongkan video pendek tadi, mau saya upload ke Instagram Ustadz Abdul Somad yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Banyak kali Ustadz Somad, mana ini kami tulis di Instagram Ustadz Abdul Somad official, banyak betul gambar Ustadz. Pilih yang centang biru. Banyak betul Pak Ustadz, yang mana ini bingung kami, Abdul Somad yang mana? Yang ceramah terakhirnya di Ma'had Tahfiz Hidayatul Quran yang kita berada di malam ini, MHMTHQ. Ustadz kok ingat? Itu ada di atas menara. Ma'had itu diambil dari 3 huruf. Ahidaya ahadu artinya janji, al-ahdu janji. Apa makna ma'had? Di ma'had ini berjanji antara 2 orang, seorang ayah dengan Kiai Haji Mashuri berjanji. Apa kata si ayah? Wahai Kiai Mashuri, tolong didik anakku menjadi penghafal Quran, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, akidahnya ahli sunnah wal jamaah, bermazhab syafi'i, bertasawuf sunni, berakhlakul karimah, jangan terlalu khusyuk ceramah sampai kotak kosong lewat tak diisi duit. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.